Itu statement siapa sesat itu? Yang melakukan stigma sesat itu siapa? Dengan apa yang disangkakan kepada dia, kepada Panji Gumilang yang terkait penodaan agama gitu ya, pasal penodaan. Nah itu kan terkait dengan itu. Nah kita lihat hasilnya kan begitu. Bener nggak dia menodakan? Penodaan terhadap agama kan belum tentu penyesatan kan? Bener nggak dia menodakan? Penodaan terhadap agama kan belum tentu penyesatan kan? Beberapa wartawan menanyakan kepada Bapak Menteri Agama, bertanya tentang pondok pesantren Al Zaitun, bertanya tentang kesesatan yang ada di sana. Ternyata jawaban dari beliau sangat mengejutkan. Katanya Al Zaitun belum tentu sesat. Memangnya siapa yang sudah membuat stigma bahwa Al Zaitun sesat? Siapa yang sudah membuat prasangka buruk tentang Al Zaitun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat semua, ada sesuatu yang sangat menarik ketika kita menanyakan masalah pondok pesantren Al Zaitun kepada Menteri Agama. Menurut kami jawabannya agak lucu. Mari kita simak videonya. Stigma sesat apa? Itu statement siapa sesat itu? Yang melakukan stigma sesat itu siapa? Hah? Kita tunggu itu kan sekarang sedang dalam penanganan kepolisian kan. Itu kan pasti akan terkait dengan apa yang disangkakan kepada dia, kepada Panji Gumilang yang terkait penodaan agama gitu ya, pasal penodaan. Nah itu kan terkait dengan itu. Nah kita lihat hasilnya kan begitu. Bener nggak dia menodakan? Penodaan terhadap agama kan belum tentu penyesatan kan? Nggak mesti. Oke, apalagi? Cukup ya. Entah Bapak Menteri Agama kita ini memang benar-benar tidak tahu atau bagaimana, ketika diajukan pertanyaan tentang Al Zaitun, jawabannya adalah Al Zaitun belum tentu sesat. Memangnya siapa yang sudah membuat stigma bahwa Al Zaitun sesat? Siapa yang sudah berprasangka buruk bahwa Al Zaitun itu sesat? Ini kan menurut kami agak lucu ya sahabat semua. Padahal kemarin kan sudah muncul banyak keributan terkait Al Zaitun ini, bahkan banyak yang melakukan demo. Kalau dilihat di media sosial, di akun YouTube-nya Al Zaitun sendiri, itu juga banyak kita melihat di sana tentang penyimpangan-penyimpangan. Memangnya Bapak Menteri kita ini tidak mendengar berita satupun terkait hal itu? Masa iya beliau tidak melihat berita di TV? Masa iya beliau tidak sempat untuk melihat YouTube? Bahkan tidak mendengar fatwa dari MUI yang menyatakan Al Zaitun ini sesat. Sehingga Menteri Agama kita ini masih mempertanyakan, memangnya siapa yang sudah membuat stigma bahwa Al Zaitun ini sesat? Kita kan jadi bertanya-tanya, kemarin waktu ribut, waktu viral di mana-mana tentang Al Zaitun, ini beliau ini sedang di mana, sedang apa gitu ya. Tapi kemarin memang Bapak Menteri Agama kita itu tidak nongol sama sekali. Sempat waktu itu ada seorang wartawan yang menanyakan tentang Al Zaitun, namun beliau hanya tertawa. Berikut videonya. Gus Yakut izin terkait Al Zaitun gimana Gus? Sangat jelas beliau hanya tertawa. Entah karena memang beliau tidak tahu atau tidak mau tahu dengan Al Zaitun ini, atau mungkin sedang sangat sibuk mungkin mengurusi masalah haji karena kemarin kan musimnya haji, atau mungkin juga sedang ada kegiatan lain yang membuat beliau tidak bisa untuk memberikan tanggapan terkait Al Zaitun. Tetapi akhirnya kemarin ada wartawan yang menanyakan lagi masalah pondok pesantren Al Zaitun, karena mungkin sudah tidak bisa mengelak, akhirnya beliau entah keceplosan atau bagaimana akhirnya memberikan jawaban, memberikan tanggapan. Coba kita simak sekali lagi videonya. Kalian coba perhatikan baik-baik jawaban dari beliau. Stigma sesat apa? Itu statement siapa sesat itu?
yang melakukan stigma saat itu siapa? Itu statement siapa sesat itu? Yang melakukan stigma saat itu siapa? Kata siapa Al Zaitun sesat? Siapa yang sudah membuat stigma bahwa Al Zaitun sesat? Begitulah kurang lebih kata beliau. Kita kan jadi bertanya-tanya, kemarin itu Menteri Agama kita kemana saja? Kok bisa sampai ketinggalan informasi? Kemarin kan sudah viral di mana-mana tentang kesesatan Al Zaitun. Bahkan MUI itu sudah mengeluarkan fatwa sesat. Tetapi Menteri Agama kita masih mempertanyakan, siapa yang bilang Al Zaitun sesat? Bagaimana menurut kalian? Seorang Menteri Agama tetapi malah ketinggalan info tentang Al Zaitun. Ketinggalan fatwa dari MUI. Bahkan negara tetangga saja tahu info ini. Menteri Agama Malaysia kan juga sudah bilang Al Zaitun sesat. Santri-santri dari Malaysia itu bahkan sudah ditarik dari Al Zaitun, disuruh pulang kembali ke Malaysia. Tetapi Menteri Agama kita justru ketinggalan informasi ini. Apakah ini masuk akal? Silahkan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Hah? Kita tunggu itu kan sekarang sedang dalam penanganan kepolisian kan, itu kan pasti akan terkait dengan apa yang disangkakan kepada dia, kepada Panji Gumilang yang terkait penodaan agama itu ya, pasal penodaan. Nah itu kan terkait dengan itu. Nah kita lihat hasilnya kan begitu, bener nggak dia menodakan? Penodaan terhadap agama kan belum tentu penyesatan kan, nggak mesti. Oke, apalagi cukup ya. Sangat jelas beliau juga mengatakan dibuktikan saja nanti itu benar penodaan agama atau bukan. Kalaupun itu penodaan agama kan belum tentu penyesatan. Kurang lebih seperti itu kata beliau. Jadi menurut beliau penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu belum tentu sesat. Kita tetap hargai jawaban dari beliau karena mungkin Pak Menteri kita ini kurang update. Mungkin ketinggalan informasi. Karena kemarin juga kan beliau tidak nongol sama sekali ya. Dan sekarang tiba-tiba langsung disuruh untuk membina guru-guru dan santri-santri Al Zaitun. Jadi mungkin beliau masih agak kebingungan. Sebenarnya daripada bingung ya, kemarin itu kan sudah ada wacana santri-santri Al Zaitun akan dibina oleh UAS. Ada juga yang wacana dibina oleh Ustadz Adi Hidayat. Nah itu menurut kami jauh lebih bagus. Atau mau diambil oleh Habib Bahar, nah itu juga nggak apa-apa. Daripada diambil Menteri Agama, kita kan jadi sedikit khawatir. Kenapa kok khawatir? Karena Menteri Agama saja belum tahu sesatnya Al Zaitun itu ada di mana. Menteri Agama kita itu masih belum tahu penyimpangan Al Zaitun itu apa saja. Beliau masih sangat jelas, masih bertanya-tanya. Memangnya siapa yang membuat stigma Al Zaitun itu sesat? Seolah-olah beliau masih berpikir bahwa Al Zaitun itu tidak sesat. Nah, kalau belum tahu penyimpangannya ada di mana, belum tahu sesatnya Al Zaitun itu di mana, lalu bagaimana cara membinanya? Untuk membina kan harus tahu dulu, oh salahnya di sini, maka harus diperbaiki. Oh, sholatnya masih campur laki-laki perempuan, maka harus dipisah. Oh, sholatnya masih berjamaah muslim dengan non-muslim, maka harus diperbaiki. Oh, kalau baca doa itu harus mengucapnya amin, bukan alhamdulillah. Seperti itu. Atau mungkin masih, oh kok di Al Zaitun masih nyanyi-nyanyi salam Yahudi. Nah ini mending diganti aja, mungkin diganti dengan budaya-budaya Islam. Atau mungkin, oh di sana masih ada mazhab Soekarno, ini hanya mengada-ada, harus diluruskan. Terus apa lagi? Pasti masih banyak lah, kita sampai bingung ya mau nyebutkan satu persatu. Pasti masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan. Coba kalian bantu sebutkan yang belum kami sebutkan. Silahkan tuliskan di kolom komentar apa saja penyimpangan dari Al Zaitun. Baik sahabat semua, kita tunggu saja hasilnya. Kita tunggu sampai sidang, kemudian vonis nanti hasilnya seperti apa. Apapun hasilnya, kita doakan semoga menjadi yang terbaik. Semoga saja Al Zaitun kedepannya setelah ditangani oleh pemerintah akan menjadi lebih baik. Dan semoga Departemen Agama bisa meluruskan segala bentuk penyimpangan yang ada di sana. Sehingga santri-santri yang ada di sana, guru-gurunya mungkin semuanya bisa kembali kepada ajaran yang benar, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kami rasa itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat.
Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.